Dengan tidak menunjukkan tanda-tanda konflik Rusia-Ukraina kapan akan berakhir, hal ini tentu membuat banyak pihak paranoid. Sejak dimulainya serangan-serangan strategis Rusia ke Ukraina dari Februari lalu, banyak pihak yang juga berpikir bahwa Presiden Putin sebetulnya sudah kalah perang, sudah kehilangan belasan ribu pasukannya, dan sudah tidak tahu lagi mau ngapain terhadap Ukraina. Bahkan sempat kemarin ada pemberitaan Putin kena stroke, meninggal, dan lain sebagainya kan. Tapi mungkin juga Putin memang sedang bermain leg jangka panjang yang itu sengaja dilakukannya supaya membuat potensi-potensi lawannya kehabisan kesabaran dan salah melangkah. Bahasan kali ini akan gue persempit pada pertanyaan apakah Cina siap untuk perang teritorial terbuka. Dengan tentu mengesampingkan teori-teori perang yang gue sendiri juga nggak belajar soal itu atau lini-lini peperangan seperti perang siber, perang elektronik, perang biologis dan lain sebagainya ya. Gue akan coba kasih beberapa argumen yang nanti kalian bisa ambil ya sendiri kesimpulannya ya. Menurut artikel di The Atlantic November tahun 2021 kemarin, penulis Michael Beckley dan Hal Brands menyatakan bahwa sebetulnya perang dingin antara US dan Cina sebetulnya sedang terjadi nih. Tinggal bagaimana caranya supaya US bisa menahan Cina untuk memulai perang betulan, tidak hanya sekedar perang dingin. Menurut laman globalfirepower.com, pada tahun 2022 ini Cina sendiri menempati urutan ketiga dengan kekuatan militer terbesar di dunia dari 140 negara. Cina punya personel tentara aktif sebanyak 2 juta tentara, ditambah dengan pasukan cadangannya sebanyak 510.000 personel. Mereka menang dalam segi jumlah yang luar biasa, tapi berkaca dari konflik yang terjadi beberapa tahun terakhir, misalnya di Suriah, Irak, Afghanistan, Nagorno-Karabakh hingga Ukraina, menunjukkan bahwa perang teritorial saat ini bukan hanya terkait dengan jumlah semata, tetapi bagaimana dukungan penguasaan teknologi dan taktik pertempuran yang terintegrasilah yang menentukan. Jadi jenderal-jenderal di Cina juga mereka sudah tahu, mereka nggak bisa pakai taktik sekedar jumlah tentara yang besar gitu kan dan volunteer peperangan yang jumlahnya juga banyak seperti mereka kalau nggak salah waktu itu pada tahun 1950 sampai 1993 pakai di perang Korea, di mana pada waktu itu Cina sempat membantu di pihak Korea Utara versus Korea Selatan yang kebetulan waktu itu dibantu sama US. Penguasaan teknologi militer di Cina makin kesini memang makin meningkat. Dengan yang paling ditakuti oleh US itu adalah kepemilikan kapal induk Liaoning 001 dan 002 yang basisnya kapal ex-Soviet, menunjukkan babak baru bahwa Cina juga tidak bisa dianggap remeh soal itu. Apalagi kalau dilihat dari postingan-postingan CSIS Amerika terkait dengan banyak hal posisi-posisi pertahanan dan perkembangan industri pertahanan Cina ya kan, menunjukkan kalau Cina juga sedang membuat satu lagi nih kapal induk homemade-nya yang tipenya 003 namanya gitu kan. Selain kapal induk, Cina sendiri juga sudah bisa membuat jet tempur generasi ke-5 seperti Chengdu J-20, rudal hipersonik DF-17, sistem radar anti siluman, teknologi drone perang, teknologi satelit orbit rendah dan lain-lain yang kesemuanya itu tentu akan sangat membantu Cina dalam menghadapi satu konfrontasi terbuka secara teori. Tapi dari semua kecanggihan teknologi militer yang dalam negeri mereka itu Cina sendiri punya gitu ya, kembali lagi itu semua belum teruji dong. Terakhir misalnya mereka pada 15 Juni tahun 2020 sempat clash di perbatasan dengan India. Mereka malah sepakat untuk adu jotos aja dan nggak pakai senjata api. Dari Wikipedia kalau kita cek biar gampang ada 40 orang tentara India yang tewas. Sedangkan dari Cina ada sekitar 20 sampai 35 yang tewas. Itu kalau nggak salah juga sempat viral video-videonya. Mereka baku hantam pakai tongkat, pakai batu, pakai adu jotos dan lain-lain. Ketika Cina punya sekian banyak teknologi tapi nggak teruji ya itu ibaratnya lu punya golok tapi nggak pernah dipakai untuk nebang pohon. Nggak tahu kalau itu golok kuat atau enggak nebang atau cuman buat hiasan aja kan. Berbeda misalnya dengan strategi Chengli-nya Turkiye gitu kan, Turki dan yang dia dengan drone Bayraktarnya misalnya sudah teruji di beberapa peperangan.
tidak hanya dipakai oleh militer Turki itu sendiri, tapi juga diakui oleh militer dari negara-negara luar. Di dalam negeri mereka, mereka pakai Bayraktar untuk menumpas gerakan-gerakan militan Kurdi di luar negaranya. Mereka sudah mendapatkan banyak traction nih gitu kan, dan memang sudah dibeli oleh negara-negara seperti Ethiopia, Kirgistan, Libya, Maroko, Pakistan, Niger, Qatar, dan lain-lain gitu ya. Walaupun dalam hal ini misalnya drone buatan Cina yang bernama Winglong sudah dibeli beberapa negara-negara Teluk, tapi kehebatan penggunaannya belum disaksikan oleh publik global. Tentara Cina atau yang biasa disebut dengan PLA, People's Liberation Army, itu mereka terakhir juga perang udah lama banget. Terakhir pas ada perselisihan border dengan Myanmar, Kamboja, atau waktu sempat ribut dengan Vietnam itu pun juga tahun 1979, ya itu udah lama banget kan. Jadi kalau mau tanya emang tentara mereka siap untuk perang beneran, gue rasa sih enggak. Salah satu dampak positif, walaupun ini adalah hal yang ya sangat gue benci juga ya, tentara US itu bagaimanapun mereka terus-menerus melatih skillnya di peperangan betulan, bukan hanya latihan-latihan bersama kan. Sehingga nggak heran sampai saat ini TNI kita banyaknya kalau latihan bareng ya sama US Army gitu ya, sama Navy SEAL gitu kan, sama US Pacific Command dan lain sebagainya. Merujuk pada pemberitaan di media massa, misalnya CNN Indonesia, terakhir TNI melaksanakan latihan perang bareng dengan tentara US itu di ajang Garuda Shield tahun 2021 lalu ya kan. Itu gede banget tuh. Balik lagi soal Golok tadi, kalaupun Cina punya tentara yang oke lah fisiknya dicetak gitu kan, teknologi militernya ditingkatkan, tapi kalau nggak pernah proven di battleground buat apa? Wong Rusia yang ibaratnya udah sering masuk ke konflik betulan seperti misalnya di Suriah gitu ya, ya masih keok juga gitu dia di konflik Ukraina gitu kok. Di sana mereka tidak betul-betul bisa meminimalisir kerugian jumlah tentara mereka yang tewas di sana gitu kan. Itu aja udah negara yang sering perang betulan, dan kita juga semua tahu track record Rusia soal penguasaan teknologi militer itu seperti apa. Mungkin yang betulan menghadapi musuh di lapangan di luar teritori mereka adalah para delegasi pasukan keamanan PBB yang ya asalnya dari Cina. Cuma masa iya lu misalnya perang beneran nih gitu kan, habis itu cuma nurunin pasukan lu yang pernah tugas di pasukan keamanan PBB gitu kan. Pasukan keamanan PBB yang berasal dari PLA tentara Cina itu cuma 2.248 orang. TNI Polri kita aja punya 2.818 orang personil yang dikirimkan untuk menjadi pasukan PBB perdamaian, lebih banyak gitu kan. Jadi gue dalam hal ini sangat menyaksikan ya tentara-tentara PLA itu bisa betulan siap atau enggak kalau ada perang teritorial. Jangan-jangan perang baru mulai malah langsung nyerah semua ya pas tahu pertempuran yang sebetulnya itu sangatlah mengerikan gitu loh ya kan. Atau ya pas mungkin tahu ya jenderal-jenderal mereka ternyata banyak berkelimang harta ya, dan ya tidak ikut terjun ke medan perang bersama mereka dan lain sebagainya. Karena tentu hal yang terkait dengan moral bertempur untuk mempertaruhkan nyawa bukanlah hal yang sepele kan. Apalagi kalau kita lihat misalnya perang teritorial zaman sekarang itu juga sebetulnya udah cukup absurd. Dalam arti batasan-batasan wilayah apa sih yang sebetulnya yang ingin dipertahankan? Toh dengan teknologi sebetulnya batas-batas wilayah negara itu juga semakin semu kan. Dengan ya beda lah kalau misalnya zaman mereka dulu gitu kan, pas perang saudara dengan Kuomintang gitu kan, karena ya ada urusan perut yang harus dibela di situ gitu, ada ideologi terkait ya dengan kemakmuran bersama yang ingin mereka capai di situ dan lain sebagainya. Atau pada waktu itu mereka ya kebetulan ingin ngusir Jepang dari negara-negara dan negara-negara kolonial lainnya gitu. Tapi kalau sekarang gue sebagai alumni Cina sendiri yang melihat, dan sudah ada di episode-episode jagoan yang lain kita juga bilang bahwa Cina sendiri itu sudah sebetulnya secara real adalah negara kapitalis kok. Cuma bungkusannya aja Maois gitu ya, Maoisme. Dengan kalau kita lihat misalnya ya secara real masyarakat mereka ideologinya materi gitu kan, dan uang. Bukan ideologi yang kuat misalnya terkait dengan ketuhanan lah atau apa, bukan. Apalagi misalnya waktu prajurit-prajurit muda PLA yang umurnya masih belasan tahun gitu kan, ketika tahu kesenjangan sosial di Cina itu juga masih besar, di sisi lain mereka melihat orang-orang super duper ya kaya makin kaya gitu, yang miskin makin miskin, dan dia cuma sebagai ya prajurit biasa gitu cuma bisa ngebatin saudaranya gue ini lagi ngebelain siapa gitu kan.
Aspek moral itu juga tentu mungkin menjadi isu ya di tentara US juga ya, di mana banyak sekali satir yang bisa kita temui tatkala di US sendiri banyak ya kesenjangan sosial gitu ya, banyak veteran yang tidak diperhatikan dan akhirnya menjadi kaum marginal dan lain sebagainya. Selanjutnya, baik itu para pemimpin di tingkat elit maupun di akar rumput di Cina itu sendiri menganut paham sebetulnya ya Konfusianisme sebagai nafas keseharian mereka. Sepemahaman gue soal Konfusianisme, nilai-nilai yang ada adalah berkenaan dengan bagaimana berkelakuan baik sama manusia, menjaga hubungan yang harmonis, dan mencegah terjadinya eskalasi-eskalasi konflik antar sesama. Dengan begitu, pemahaman Konfusianisme melihat satu pertempuran atau peperangan yang memakan korban jiwa sangatlah tidak baik. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan dan moral yang luhur, agaknya sulit untuk membayangkan apabila tentara PLA akan menjadi agresif nih di medan pertempuran di saat isi kepalanya adalah hal-hal yang baik dan saling mengasihi antar sesama. Ya dari nilai-nilai Konfusianisme itu tadi. Kecuali mereka cabut dulu tuh pemahaman Konfusianismenya dari benak para prajurit mereka gitu, baru perang. Kalaulah kita tarik ini menjadi persoalan soal strategi Sun Tzu The Art of War-nya, ya gua rasa sih nggak semua tentara Cina juga pernah baca atau paham soal itu, ya nggak sih? Selain strategi Sun Tzu, ya tidak memasuki elemen kemajuan teknologi nih gitu kan, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang ya kita hidup saat ini ya kita temukan. Strategi-strategi Sun Tzu mungkin akan sangat baik, justru malah digunakan menjadi strategi bisnis. Karena strategi bisnis tidak sama dengan konflik fisik yang bisa merenggut nyawa. Gue sih nggak yakin kalau ya bisa dipakai di pertempuran modern seperti sekarang. Dengan kampanye persepsi bahwa US adalah pahlawan dunia, polisi dunia, punya kehebatan itu banyak banget. Di satu sisi negara-negara yang berlawanan arus dengan US dan sekutunya adalah ya para setannya gitu kan. Tentu secara persepsi Cina akan dipandang salah walaupun ada sebuah konflik peperangan yang misalnya bukan Cina duluan yang mulai gitu kan. Persepsi yang udah disetting sedemikian rupa ya. Terima kasih kepada film-film Hollywood. Cina tentu akan kalah perang opini duluan nih gitu kan. Daripada perang benerannya gitu. Mereka adalah the bad guy-nya untuk setiap situasi. Terakhir, argumen gue adalah rasa takut akan kehilangan materi dan kemungkinan akan terjadi penolakan besar-besaran di internal negara ya mereka sendiri di Cina sana. Kalau isu perang teritorial terbuka itu betul-betul sudah di depan mata gitu. Dengan sudah nyamannya masyarakat Cina menikmati GDP per kapita yang tinggi, hidup makmur gitu kan, pakai mobil bagus, pakai Alphard, pakai Tesla, pakai Lamborghini dan sebagainya, tas mahal, HP-nya juga cuma mau iPhone doang ya kan, beli Jordan udah berasa beli cilok aja kalau di Cina sana gitu. Tentu dengan potret masyarakat Cina modern saat ini akan sangat mengerikan buat mereka membayangkan betapa luluh lantaknya dan betapa besar kerugian yang akan timbul akibat sebuah peperangan terbuka itu tadi. Jadi kalau mereka pikir-pikir sendiri misalnya terkait dengan rencana untuk unifikasi Taiwan, yang mana juga nggak mungkin dilakukan secara non-konflik terbuka, ya apakah sepadan juga nggak sih dengan potensi kerugian dan kengerian yang juga akan dirasakan oleh para warga sipil di Cina itu sendiri. Apalagi Cina itu kan satu daratan luas ya, notabene-nya ya lebih gampang untuk jadi lahan bertempur dibandingkan dengan negara-negara kepulauan yang seperti kita ini punya batas-batas alami ya itu lautan. Makanya di episode kemarin yang soal konflik Ukraina-Rusia, gue bilang kenapa sih nggak perang zaman sekarang itu ngikutin zaman abad pertengahan aja dulu. Di mana dua kubu yang berseteru gitu kan menyepakati lokasi perang jauh dari warga sipil gitu kan, dan betul-betul hanya menggunakan senjata yang tidak membuat korban jiwa yang ya kolateral kemana-mana seperti pedang gitu kan, panah, tombak ya kan dan lain-lain. Kesimpulan gue dengan pertanyaan tadi di awal adalah Cina tidak siap dan tidak mau gitu ya untuk masuk ke jurang peperangan teritorial terbuka. Ya mudah-mudahan juga jangan terjadi ya. Cukuplah para elit global ini nggak usah egois gitulah memenuhi syahwat pertumpahan darahnya gitu. Karena gue rasa kalau emang peperangan ini terus menerus terjadi, sebetulnya yang sudah menguasai dunia ini sebenarnya syaiton, bukan lagi manusia yang seharusnya memiliki akal, nurani, dan panduan-panduan nilai universal yang baik kan. Cuma pertanyaan gantungan untuk episode kali ini adalah siapkah Indonesia untuk menghadapi perang teritorial terbuka? Nah, silakan ramein kolom komentar ya biar admin asumsi ada kerjaan.
Ada orang mau bikin lelucon, malah dia ditarik sama orang utan. Nafsu perang adalah syahwat syaiton, mending kita nggak usah ikut-ikutan. Gua Fatan Sembiring dari Serikat Alumni dan Kerjasama Indonesia Tiongkok untuk Asumsiko.